Nama Lis Hartono atau yang akrab dikenal sebagai Cak Lontong didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Cagup-Cagup Jakarta Pramono Rano yang disampaikan langsung oleh Pramono Anung saat mengunjungi kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Lalu bagaimana strategi dari PDIP menggait figur publik dalam memenangkan Pilkada Jakarta? Apakah sederet nama pesohor yang masuk dalam tim sukses akan mampu menutup celah elektoral dari pasangan ini? Dan untuk membahas dan juga menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber, yaitu pertama jubir Tim Pemenangan Pramono Rano Ciko Hakim dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam, Bang Ciko, Mas Toto, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, Bram. Kabar, Alhamdulillah kabar gimana baik. Mas Para Toto? narasumber, terima kasih sudah berkenan bergabung. Tapi sebelum saya tanyakan kepada Bang Ciko terlebih dahulu, kita akan dengarkan bersama kembali statement dari Mas Pram sebagai bakal calon gubernur Jakarta berikut ini. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Untuk ketua harian Edi Prastio, yang kemarin menjadi ketua DPRD Jakarta. Kemudian yang menjadi wakil ada Once, karena dia terpilih menjadi anggota DPR RI dari PDI, Putra Nababan, Darmadi Durianto, Cornelia Agatha. Nah, nanti saya nggak tahu untuk mungkin ada nama tambahan dari Bang Dul. Sekretarisnya Aryo Bimo, anggota DPR RI. Oke, saya langsung ke Bang Ciko kalau begitu. Ini memang sesuai dengan yang di-spill begitu ya, beberapa waktu yang lalu tokoh terkenal, public figure, tapi bukan politisi. Jadi kenapa harus Cak Lontong begitu? Ini cukupkah kemudian untuk memenangkan Pramono Rano begitu, Bang Ciko? Ya kan Cak Lontong nggak sendirian ya, Cak Lontong didukung tadi oleh beberapa tokoh lain. Kita menggabungkan dari segala macam kekuatan, segala macam segmen, dan juga profesi. Tapi kalau kita bicara soal Cak Lontong, ini tidak ujuk-ujuk. Karena Cak Lontong adalah sahabat baik dari kami-kami di PDI Perjuangan. Baik juga dengan teman-teman aktivis, karena Cak Lontong adalah seorang seniman, budayawan, yang kebetulan bergerak di bidang komedi, yang tentunya sering kita tahu melontarkan kritik-kritik sosial yang juga sangat tajam. Artinya beliau juga sangat memahami terkait dengan politik, terkait dengan budaya, terkait dengan hubungan antar manusia di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang beliau juga beraktivitas banyak di Jakarta. Jadi seseorang yang bukan asing bagi kami. Jadi nggak ujuk-ujuk kita mencomot asal artis, tapi Cak Lontong juga bersama-sama kami kemarin ketika kita bersama-sama di tim pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi sekarang ini kontinuitas saja. Tetapi khususnya tadi seperti disampaikan oleh Mas Pram, bahwa keberadaan Cak Lontong adalah sebagai simbol dari gerakan yang akan kita lakukan, kampanye yang akan lebih mengedepankan kebersamaan, saling merangkul, tertawa, bergembira, tetapi juga tajam dalam gagasan dan visi misi, dan juga tajam dalam memberikan solusi-solusi bagi problematika masyarakat di Jakarta. Bang Ciko, kalau Anda katakan ini sebagai simbol begitu, artinya dengan seorang seniman, seorang aktivis yang Anda katakan tadi, apakah itu kemudian menjadi target market dari pasangan ini untuk melengkapi elektoralnya begitu? Atau jangan-jangan pemengaruh dianggap lebih gampang mempengaruhi suara mengambang di Jakarta? Tentunya. Kita kan kalau mengambil tim ses, ya siapapun yang ada di dalam tim ses itu sebagai ketua ataupun sebagai ketua harian, semuanya kan saling menopang. Dan utamanya tentu kalau kita bicara soal pilkada atau kontestasi pemilu lainnya, itu semua terkait dengan elektoral, tidak ada lain. Dan sebisanya selain ekspertis atau keahlian masing-masing yang mereka bawa sebagai seorang profesional, tentunya akan sangat membantu bila yang bersangkutan juga mempunyai semacam istilahnya based of influence dan basis dukungan dari masyarakat. Kita bicara soal ada Cak Lontong yang seorang komedian dan budayawan dan seniman. Kita bicara soal Mas Pras misalnya, yang ketua harian adalah
tentunya mantan ketua DPRD DKI Jakarta yang artinya sudah teruji, terbukti mempunyai kekuatan elektoral di situ, dan ada saya yang hampir setiap hari, bahkan setiap hari muncul di layar kaca. Tentunya tingkat pengenalan yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk meraup suara, itu sangat diperlukan. Tapi tentu di luar itu profesi dan keahlian dan ekspertis masing-masing juga dibutuhkan untuk berbicara soal program, soal visi misi, dan hal-hal yang terkait penggalangan misalnya, dan banyak hal lain. Oke, tapi kalau melihat kemudian daftarnya begitu ya, Bang Ciko, tentu yang kami tim media terima, artinya pesohornya cukup banyak begitu. Itukah kemudian menjadi target utama dan memang sudah dikonfirmasi semua begitu, Bang Ciko, untuk bersedia di dalam tim ini? Ya, kalau kita sudah mempublikasikan, tentunya kalau sudah diumumkan oleh Mas Pram, tentunya sudah dikonfirmasi, dan insya Allah dalam waktu dekat setelah kita ditetapkan sebagai Mas Pram dan Bang Dul sudah ditetapkan sebagai calon, tentunya ini akan langsung bergerak. Pada prinsipnya gini, kita juga nggak bisa menganggap dalam tanda kutip ya kata-kata pesohor dan lain-lain. Mereka adalah seniman. Mereka adalah orang-orang yang gigih berjuang dari bawah untuk mencapai titik di mana mereka sekarang berada. Kalau kita bicara siapa pesohor-pesohor itu, ya kita harus sebutkan namanya. Mereka bukan asal pesohor ya. Ada Cak Lontong, ada Once, ada Maudi Kusnaedi ya, ada Cornelia Agatha. Orang-orang yang kalau kita lihat memang serius dalam bidangnya. Bukan asal bisa ngomong, bukan asal bisa hahaha di depan kamera, tetapi semua ada isinya. Semua mempunyai latar belakang yang jelas, pendidikan seni yang jelas, dan juga filmografinya juga jelas, ya kan, karya-karya yang mereka sudah sumbangkan untuk kesenian dan kebudayaan di Indonesia ini sangat luar biasa. Bahkan ya, kalau bisa dibilang internationally acclaimed. Kalau kita bicara Once, datang ke Malaysia, datang ke Singapura, it's gonna be a full stadium. Oke, track recordnya ada begitu ya, Bang Ciko. Oke, saya ke Mas Toto kalau begitu. Jadi Mas Toto, seberapa kemudian efektif ini mengumpulkan seniman, bahkan pucuk pimpinannya, ketua tim sesnya adalah seniman begitu, Cak Lontong. Seberapa efektif untuk masyarakat Jakarta begitu, Mas? Saya melihat ini bukan dalam konteks vote gators ya, dalam konteks misalnya Cak Lontong berapa jumlah viewersnya, jumlah followersnya, enggak. Karena di pihak lawan pun pasti, apalagi kalau 16 partai bagian dari kekuasaan, Kang Emil punya uang lebih mungkin untuk bisa menjadikan tokoh-tokoh menjadi vote gators. Yang paling standar lah dan selalu dipakai itu Raffi Ahmad biasanya, terkaan saya akan seperti itu. Jadi bukan poin itu menurut saya. Tapi poinnya lebih kepada saya meyakini ini sebuah kesadaran. PDI Perjuangan menyadari bahwa kekuatan mesin parpol itu nggak cukup. Image hanya PDI Perjuangan tuh nggak cukup, walaupun itu tetap jadi penopang utama. Dan pelajaran berharga dari Pilpres kemarin adalah ketika PDI Perjuangan maju dalam pertarungan dalam kondisi marah, menyerang, dan kemudian berakibat pada kekalahan di Pilpres, mungkin ada sebuah cara baru yang ingin diubah. Dan saya tidak kaget orang seperti Pramono Anung, kita tahu ahli strategi. Ketika kemudian memilih langkah ini, menurut saya ini sebuah pilihan yang cerdas. Image yang akan terbangun dari pasangan ini adalah betul warnanya merah, tapi mereka tidak sekedar merah. Mereka bisa berkomunikasi dengan biru, dengan hijau, bisa dengan kuning, dan lain-lain. Dan itu membutuhkan simbol awal bahwa ketua tim ses ini bukan PDI Perjuangan saja. Walaupun kita tahu ya, memiliki kedekatan dengan PDI Perjuangan. Tapi sosok yang ada di atas semuanya. Sosok yang bisa cair ketika berkomunikasi, baik di level elit, dengan influencer, dengan tokoh-tokoh, termasuk dengan masyarakat langsung. Jadi yang saya coba lihat adalah ini adalah sebuah upaya mendekonstruksi bahwa PDI Perjuangan akan bertarung di Jakarta sama dengan gaya Pilpres. Bahwa warnanya merah sekali gitu. Dan itu yang menyebabkan menurut saya dipilihlah seorang Cak Lontong, simbol kuat bahwa pasangan ini itu siap berkomunikasi, borderless, dan kemudian memang harus melakukan akselerasi. Karena lawan dari Pramono dengan Dul ini menurut saya bukan hanya Emil saja yang memang elektabilitasnya tinggi, tapi keterbatasan waktu. Oke, kalau Anda mengatakan ini sebuah dekonstruksi begitu ya, apakah kemudian sowan dengan beberapa mantan gubernur, mantan wakil gubernur itu juga image yang coba dibuat begitu, Mas Toto?
Ya, pasangan ini kan juga terlanjur di awalnya ya, proses drama pencalonan Mas Pram yang mengejutkan ini diawali dengan sebuah pertanyaan besar, yang maju apakah Anies atau Ahok? Itu yang harus diingat loh saat itu pertanyaan. Mhm. Tiba-tiba muncullah Mas Pram begitu ya. Dan menurut saya salah satu cara mendekonstruksi juga dari kebekuan persepsi mengenai apakah nanti akan mengambil suara anak Abah, apakah akan mengambil suara Ahokers, apakah keduanya bisa bersatu. Menurut saya adalah ini cara yang tepat ketika kemudian dilakukan dengan silaturahmi terlebih dahulu kepada senior-senior. Ada Foke di situ, lalu kemudian berbicara mengenai apa yang sudah berhasil dibangun Foke dan akan dilanjutkan. Oke, Ketemu tapi itu Bang Yos berbicara jaminankah mengenai kemudian, Transjakarta. Mas Toto, Jaminan apa, Mas? jaminan artinya ya itu akan bisa dukungannya mengalir setelah sowan dan itu Bukan, bisa Mas. Saya diasosiasikan malah mhm, berbicara salah, Mas Bram. Saya tadi menjelaskan malah terbalik. oke Bahwa ini cara mereka mendekonstruksi. Bahwa mereka tidak mau terjebak. Untuk menang itu harus ngambil suara anak Abah. oke. Untuk menang harus mengambil suaranya Hawkers. Tapi mereka ingin menunjukkan bahwa saya akan bisa merangkul semua pemilih di Jakarta yang pernah puas dengan Foke, pernah puas dengan Transjakartanya Bang Yos, pernah puas juga nanti terkaan saya akan ketemu Ahok nih, Mhm. akan berbicara misalnya mengenai keberhasilan Ahok yang dianggap hilang pada masa Anies terkait misalnya pasukan oranye, posko pengaduan. Pada saat Anies juga mereka akan berbicara bukan dalam konteks bersepakat Anies jadi bagian dari tim ses ataukah mengendorse, tapi berbicara mengenai komitmen, misalnya meneruskan legasi Anies terkait Jaklingko misalnya. Dan ini menurut saya cara kampanye yang betul. Jangan kemudian Jakarta terus-menerus masuk dalam pertarungan seperti Pilpres tuh. Oke. Membebek, kemudian demokrasi kultus kita nerka-nerka. Anies ikut atau tidak, Ahok ikut atau tidak, Bang Yos akan bantu atau tidak. Itu demokrasi kultus yang dicontohkan dengan tidak baik pada masa Pilpres kemarin oleh para pendukung Jokowi yang memaksakan anaknya untuk maju. Oke, baik. Ini yang juga menjadi pertanyaan. Ketika sudah bertemu dengan banyak mantan gubernur, apakah kemudian Pak Jokowi akan juga masuk listnya begitu? Apakah ini tidak kontradiktif dengan citra PDIP selama ini? Saya akan tanyakan kepada Bang Ciko, tapi tidak sekarang, usai jeda. Karena kami akan rehat terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Bang Ciko dan juga Mas Toto. Saya ke Bang Ciko kalau begitu. Jadi artinya Pak Jokowi masih masuk dalam list begitu untuk kunjungan dan sowannya, dan apakah tidak kontradiksi begitu dengan citra PDP hari ini, Bang Ciko? Mas Pram ini 2 periode adalah sekretaris kabinet di kabinet Presiden Jokowi. Jadi artinya kalau bicara soal bagaimana terkait dengan ibu kota, terkait dengan DKJ, terkait dengan rapat-rapat di kabinet, ya kan, yang membicarakan tentang aglomerasi misalnya, itu juga melibatkan Mas Pram. Dan Mas Pram juga tentunya mengetahui lebih banyak dari calon-calon lain terkait dengan masa depan Jakarta, terkait dengan pembangunan, terkait dengan ketersambungan dengan wilayah-wilayah penopang Jakarta. Jadi saya rasa mungkin tidak diperlukan secara khusus Mas Pram dan Bang Dul untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, tetapi ya kita lihat aja nanti. Sekarang saya belum melihat ada jadwal tersebut, tapi kita juga melihat gini loh, Pak Jokowi ini kan sebentar lagi juga akan lengser, ya kan, akan menyelesaikan periode yang kedua, dan saya rasa banyak hal yang lebih dipikirkan oleh beliau yang ingin kembali ke Solo katanya. Dan kita nggak mau mengganggu lah, kira-kira begitu. Tapi itu tadi saya sampaikan bahwa tahun terakhir tentu Mas Pram itu nggak kurang-kurang ketemu Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian satu frame bersama begitu dalam statusnya tentu sebagai bakal calon gubernur itu tidak ada masalah ya bagi PDIP ya? Kemarin kalau nggak salah satu frame salaman nama Paus. Oke, itu kan tapi sebagai seskap begitu, Mas Ciko, Bang Ciko. Ya tapi kan nanti kalau penetapan kan sudah melekat, dia berada dimanapun dia adalah calon gubernur juga. Jadi ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Itu bagaimana Mas gambaran? Pertanyaan yang sama tentunya. Mas Pram itu adalah orang yang sangat profesional. Toto pasti juga akan mengamini itu. Oke, kita tanya dulu. Dimanapun dia berada. Ya kalau PDI Perjuangan konsisten presiden nggak boleh cawe-cawe, ya jangan juga diajak cawe-cawe di Pilgub DKI dong, walaupun dekat dengan Mas Pram. Jadi harus dibedakan, Mas Bram, menurut saya.
yang namanya Pak Jokowi betul dia mantan gubernur DKI. Dia sebuah rangkaian harusnya kalau habis ketemu Bang Yos, Foke ya harusnya Jokowi, lalu Ahok, lalu Anies. Mhm. Tapi harus diingat dia kan presiden dalam konteks masa kampanye. Jadi alangkah baiknya memang ya presiden ini tidak dilibatkan. Dan yang kedua menurut saya juga kita tahulah Pak Jokowi sudah cukup diserang lah dalam konteks revisi undang-undang pilkada. Itu yang saya sesalkan ya sebagai orang yang pernah mendukung beliau. Yang terkena pada isu-isu cawe-cawe itu Pak Jokowi dan keluarga. Jadi pilkada DKI harusnya tidak juga lagi-lagi masuk ke sana. Dan dengan majunya Mas Pram menurut saya orang kemudian bisa melihat paling tidak ya ini Pak Jokowi tidak lagi terjebak dalam konteks pertarungan yang seakan-akan ingin berseberangan dan harus berseberangan dengan PDI Perjuangan. Suka atau tidak, Mas Pram adalah orang lama PDI Perjuangan dan masih PDI Perjuangan, pernah menjadi sekjen, tapi nggak bisa dinafikan juga dia punya hubungan pribadi yang baik dengan Presiden. Harusnya apa yang terjadi pada Jakarta ini sebuah momen buat Pak Jokowi, walaupun secara terpaksa mungkin untuk mengambil posisi ulang, tidak lagi cawe-cawe seperti yang dikritik pada masa Pilpres dan membiarkan apa yang terjadi pada Jakarta menunjukkan dirinya dalam posisi netral. Oke, tapi jika itu terjadi, seberapa itu juga akan membekas pada pemilih begitu, atau mempengaruhi pilihan begitu, Mas Toto? Apa nih kalau Bagi misalnya apa pemilih, kalau akan misalkan mengaruhi? Mas Pram ya bertemu dengan Pak Jokowi sebagai mantan gubernur, sowan begitu seperti yang dilakukan hari ini? Menurut saya tidak boleh seorang calon mau itu Kang Emil, mau itu Mas Pram, kalau dia sowan selama Jokowi masih jadi gubernur, itu makin merusak nama Jokowi. Tetapi kalau Beda. Mas Pram akan sowan dalam konteks menjadi akan mengundurkan diri sebagai sekap, menurut saya itu harus dilakukan terhadap seorang presiden. Malah menurut saya memang alangkah baiknya walaupun dimungkinkan seorang menteri hanya cukup cuti, menurut saya seorang menteri ketika sudah memajukan dirinya menjadi seorang calon, dia harus mengundurkan diri sepenuhnya dalam konteks etika. Mhm. Dan itu yang seharusnya konsisten dilakukan oleh teman-teman PDI Perjuangan ketika banyak bicara mengenai etika. Risma dan Mas Pramono Anung seharusnya akan mengundurkan diri sepenuhnya. Saya nggak tahu akhirnya Mhm. keputusan terakhirnya seperti apa. Oke, kita konfirmasi kalau begitu. Jadi Bang Ciko, Mas Pram akan mundurkah dalam waktu dekat? Kita tunggu ya sampai penetapan calon. Mhm. Itu aja ya Atau jawabannya jangan-jangan sementara. batasnya adalah penetapan, setelahnya baru akan mundur? Bang Ciko? Ya memang karena kan masa kampanyenya baru dimulai di masa setelah penetapan calon. Mhm. Jadi sekarang Mas Pram itu belum bisa disebut sebagai calon gubernur, masih bakal calon gubernur, Bang Dul juga bakal calon wakil gubernur, dan semua bisa berubah ya kalau kita bicara soal sebelum penetapan kan artinya belum resmi. Artinya juga masih bisa ada perubahan-perubahan. Ya, kita lihat aja nanti hal-hal tersebut tentunya sudah dibicarakan di internal antara Mas Pram dengan tentunya yang paling utama bagi Mas Pram kan bicara dengan keluarganya, bicara dengan para pendukungnya, bicara juga dengan tim yang sudah dibentuk dan mana yang lebih baik kita menimbang-nimbang dan tentunya masukan dari Mas Toto tadi sangat baik dan insya Allah kita akan menjadi pertimbangan yang serius terkait dengan pertemuan dengan Pak Jokowi misalnya terkait dengan untuk menghindari cawe-cawe dan kita yang konsisten selalu mengatakan untuk tidak boleh ada cawe-cawe presiden akan menjadi bumerang juga kalau tiba-tiba secara khusus sowan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur gitu dan ini sangat penting untuk kedepannya dan mudah-mudahan nanti keputusan yang terbaik akan diambil. Oke, Bang Ciko, tapi yang menarik, ketika mungkin visi misi memang belum dipublish kepada publik hari ini begitu ya, tapi saya mengutip apa yang dikatakan Bang Dul, Bang Rano Karno tanggal 28 ketika mendaftar adalah selalu kita DPP memberikan guidance kepada seluruh calon gubernur, wakil gubernur, yaitu visi misi nasional agar pembangunan ini ada kesinambungan. Artinya dengan nawacita Pak Jokowi itu juga akan kemudian menjadi guideline begitu untuk pasangan ini? Nawacita kalau kita baca satu persatu isinya sangat luar biasa ya. Kita bicara soal harmonisasi antar warga, kita bicara soal pendidikan dan kesehatan yang terjamin untuk seluruh
warga negara Indonesia. Kita bicara soal persatuan, kita bicara soal kesetaraan di situ, kita bicara soal perempuan, hak-haknya, kita bicara soal anak di sana. Jadi ini tidak ada yang salah kalau kita melanjutkan itu semua, apalagi itu adalah bagian dari legacy PDI Perjuangan. Bukan Pak Dan Jokowi peninggalan berarti ya, PDI Bang Ciko? yang dibawa oleh Presiden Jokowi yang kebetulan didukung oleh PDI Perjuangan. Dan kita melihat belum ada perwujudan dari nawacita yang signifikan sejak 10 tahun lalu dicetuskan. Artinya ini juga sangat baik untuk dilanjutkan dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan program-program lain, visi dan misi lain, dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Karena 10 tahun itu cukup lama ya, apalagi di era yang begitu cepat bergulir seperti sekarang, era medsos, era internet, era 4.0 menuju 5.0 dan lain-lain. Banyak sekali yang harus kita tambahkan dan kita sempurnakan maupun kita sesuaikan dengan perkembangan. Jadi intinya mungkin namanya tidak sama, tetapi pada prinsipnya ada poin-poin yang akan tentunya kita lanjutkan dan kita coba wujudkan, karena selama ini belum terwujud. Oke, baik. Saya terakhir ke Mas Toto. Jadi artinya ketika melanjutkan apapun namanya nanti, tapi semangatnya adalah nawacita, itu akankah kemudian berhasil menggait warga Jakarta atau kemudian ya secara persona itu akan kurang lebih mirip lah dengan Pak Jokowi? Warga Jakarta tuh seharusnya jangan dipandang tadi seperti bebek yang akan ikut siapa gembalanya. Jadi kita berdebat berapa besar pengaruh Jokowi, berapa besar pengaruh Anies, berapa besar pengaruh Ahok. Enggak. Tetapi nama-nama besar yang disebutkan tadi, kita harus akui pernah punya legacy di Jakarta. Pak Jokowi pernah punya legacy ketika menjadi gubernur dan konteks menjadi presiden. Ahok punya, Bang Yos punya, Foke punya, Anies juga punya. Nah, harusnya itu yang saya harapkan ya dalam pertarungan Emil dengan Pramdul, itu mereka betul-betul masuk kepada wilayah itu. Ketika berbicara mengenai legacy Anies, mereka pengen ngapain? Mana yang dibuang, mana yang dilanjutkan, mana yang harus diperbaiki. Tidak terjebak dalam positioning politik romantisme misalnya masa pilpres. Makanya saya agak menyesal. Kang Emil kok bicara maju itu karena diminta Pak Prabowo. Harusnya diminta oleh warga Jakarta dan karena dia punya visi mengenai Jakarta. Dia bukan pion dari koalisi tertentu, apalagi kan publik sudah mengetahui ada keterpaksaan ketika Emil maju karena Gerindra menginginkan sebagai partai berkuasa memajukan calonnya di Jawa Barat. Karena kalau melawan Emil akan kalah. Sorry saya potong, berarti artinya narasi kesinambungan itu sebetulnya bisa menjadi bumerang kah kalau digunakan? Nggak ada urusannya Mas Bram, tidak nyambung. Kesinambungan jangan diartikan dengan membebek kepada sosoknya. Kesinambungan kan bicara, isinya nawacita apa? Kalau dalam konteks nasional. Kesinambungan itu kan ketika berbicara dalam konteks Anies, mana yang mau dilanjutkan, tapi kan tidak mungkin semuanya harus dilanjutkan. Atau berkelanjutan itu dalam konteks misalnya berarti Anies mengendorse saya. Itu yang kemudian harusnya kita pelajari sebuah kesalahan besar dari Pilpres. Ketika berkesinambungan dan berkelanjutan diartikan dengan tetap harus menaruh anaknya dari mantan presiden atau dari presiden yang berkuasa. Itu yang menurut saya dalam pertarungan di Jakarta, baik Emil, apalagi Dharma Porengun walaupun tidak terkait ya, termasuk Mas Pram, tidak lagi mengulang pola yang sama. Oke, kita akan tunggu di masa kampanye nanti bagaimana 3 pasangan calon ini akan mengeluarkan gagasannya begitu. Terima kasih. Waktu dari para narasumber ada Bang Ciko Hakim, jubir tim pemenangan Pramono Rano, kemudian Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Malam, terima kasih Mas Bram. Terima kasih. Ciko, thank you. Siap.